Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zain, NIM saya 04881948 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Dalam rangka pembuatan video ini, saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data. Dalam tugas 1 ini, saya harus membuat entity relationship diagram pada kasus tersebut, yang dimana pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, dan setiap mahasiswa minimal 1 dan dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Untuk membuat entity relationship diagram, ada beberapa tahapan. Yang tahapan pertama, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Di kasus ini terdapat 3 entity yang terkait, diantaranya mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Seperti yang telah saya buat dengan Microsoft ini. Setelah kita mendapatkan seluruh entity yang terkait atau entitas yang terkait, kita dapat lanjut ke tahap kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Di tahap kedua ini kita harus menentukan atributnya, yang dimana karena kita dalam kasus ini tidak dijelaskan atribut pasnya, atribut tepatnya, jadi kita dapat menentukan secara intuisi ataupun penalaran yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana mahasiswa memiliki atribut seperti NIM atau nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa, seperti IRD yang telah saya buat, yang dimana mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nomor induk mahasiswa, dan mahasiswa memiliki NIM, memiliki atribut nama mahasiswa. Kemudian mata kuliah memiliki atribut kode MK dan nama MK. Dan dosen memiliki atribut seperti nomor induk dosen dan nama dosen. Setelah kita mengetahui atribut-atribut dari setiap entity yang telah kita tentukan, kita dapat melanjut ke tahap ketiga. Tahapan ketiga yaitu kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Di tahap ketiga ini, kita harus melakukan identifikasi relasi. Dan cara untuk memudahkannya, kita dapat membuat metrik relasi seperti yang telah saya buat ini, seperti ini. Yang dimana mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi yaitu meregistrasi. Dan mata kuliah dengan mahasiswa, relasi yang terjadi yaitu diregistrasi. Kemudian mata kuliah dengan dosen, yang terjadi itu relasinya diajarkan. Sedangkan dosen dengan mata kuliah yaitu relasinya mengajar. Setelah kita membuat tabel matriks relasi, kita dapat lanjut ke tahap keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di tahap keempat ini,
kita dapat menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Dapat kita lihat dari tahap ketiga yang tadi, dari tabel matriks, yang dimana kita dapat menentukan bahwa banyak mahasiswa meregistrasi banyaknya mata kuliah, dan sedangkan dosen mengajar minimal hanya satu mata kuliah, seperti kasus yang telah kita baca tadi ya. Dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa ringkasan kasus tersebut dalam bentuk derajat kardinalitas, yaitu yang dimana mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak atau M per N, sedangkan dosen dengan mata kuliah adalah 1 per N atau 1 ke banyak, seperti entity relationship diagram yang telah saya buat, yang dimana hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yaitu banyak ke banyak. Mahasiswa dapat meregistrasi beberapa satu atau minimal satu atau lebih dari mata kuliahnya. Dan sedangkan dosen, hubungan antara mata kuliah dengan dosen, satu mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh satu dosen, tapi satu dosen bisa mengajar minimal satu mata kuliah, seperti entity relationship yang telah saya buat, yang dimana mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya banyak ke banyak, dan mata kuliah dengan dosen adalah satu ke banyak. Setelah kita membuat entity relationship di tahap keempat ini, kita dapat melanjut ke tahap kelima atau tahap terakhir, yang dimana kita harus melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Di tahapan terakhir ini, kita hanya memerlukan untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika suatu relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, seperti kasus ini, nilai banyak ke banyak itu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Maka relasi tersebut dapat kita ubah menjadi sebuah entiti atau atribut, yaitu primary key dari setiap entiti yang terhubung, seperti entity relationship yang telah saya buat di tahap kelima, yang dimana hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah banyak ke banyak. Mahasiswa dapat meregistrasi beberapa minimal satu mata kuliah atau lebih, dan mata kuliah dapat diregistrasi oleh para mahasiswa lebih dari satu. Berikut entity relationship yang telah saya buat di tahapan akhir, yang dimana hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yaitu banyak ke banyak, dan registrasi mata kuliah memiliki atribut seperti NIM dan kode MK, kode mata kuliah. Baik, mungkin segitu aja hasil pengerjaan saya dari tugas 1 basis data yang mengarah kepada entity relationship diagram dan tahapan-tahapan dengan menggunakan tahapan atau langkah yang sesuai panduan dan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dari BMP MSIM 4206 basis data. Sekian.
pengerjaan tugas dari saya. Jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya Rafi Zain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.